Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Jawa Pos TV? Senang sekali kita berjumpa dalam program Caleg Kita, sebuah program acara yang menghadirkan calon-calon anggota legislatif yang akan bertarung dalam pemilihan umum 2024 yang sebentar lagi akan kita songsong, tinggal hitungan hari. Ini adalah upaya kita untuk menghadirkan caleg-caleg, untuk mengetahui visi misi mereka, komitmen mereka, kelak jika dipilih oleh masyarakat menjadi anggota legislatif. Nah, sudah hadir bersama kami pada kesempatan pagi hari ini di studio Jawa Pos TV, calon anggota legislatif caleg dari Partai Keadilan Sejahtera PKS Dapil 1 nomor urut 2. Masih muda, energik, dan sudah pasti sepak terjangnya selama menjadi anggota Dewan sudah kita ketahui bersama. Saya langsung sapa Mas Wisnu Wijaya. Apa kabar? Alhamdulillah. Kabar baik, Mas Wisnu? Alhamdulillah, sehat walafiat. Sehat. Mas Wisnu ini incumbent ya? Iya. Periode kemarin ya? Iya, betul. Ya, kita sudah tahu lah kiprah dan sepak terjangnya. Dan asli Semarang, Mas Wisnu ini ya. Terus. Ternyata nggak jauh-jauh dari Jawa Pos TV ya, tetanggaan lah sama kita ya, Mas Wisnu ya. Di DPR RI kemarin komisi berapa, Mas Wisnu? Komisi 8. Komisi 8. Iya. Oke. Jadi Mas Wisnu latar belakangnya kalau boleh saya tahu sebagai apa ini selain sebagai anggota Dewan ini? Ya, alhamdulillah selama kurun waktu 20 tahun silam ya kita mendirikan sebuah perusahaan di mana perusahaan tersebut ya fokus tujuannya adalah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oke, masyarakat bawah ya. Ya. Jadi perusahaan tersebut ada 5,2 juta resellernya dan tersebar di seluruh Indonesia. Oke. Alhamdulillah. Bergerak bidang apa atau produknya apa, Mas? Ya, jadi branding kita itu adalah halal mart, jadi menyediakan produk halalan wa thayyiban. Ya, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dari ujung rambut sampai ujung kaki kita siapkan. Oke. Seperti itu dari pabrik kita sendiri, jadi dari hulu sampai kemudian ke hilirnya juga. Contohnya apa produknya yang? Misalkan sabun, gitu kan? Sabun itu kita ada untuk sabun madu, sabun kolagen. Untuk pasta giginya juga kita menggunakan yang disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, jika tidak memberatkan umatku maka aku perintahkan untuk bersiwak sebelum sholat. Sehingga di kandungan pasta giginya ada serbuk kayu siwaknya. Seperti itu. Iya. Oke, itu produk yang sudah 20 tahun ya bergerak di bidang ini ya, Mas Wisnu ya. Mas Wisnu sendiri kalau boleh tahu latar belakang keluarga dari politisi atau sama sekali tidak ada? Enggak. Kalau latar belakang dari orang tua ASN gitu, jadi nggak ada. Kemudian dari keluarga saya yang politisi, bahkan pengusaha juga nggak ada. Sama sekali nggak ada latar belakang politisi. Ya, orang tua ASN justru. ASN, orang tua ASN, ibu-ibu rumah tangga. Jadi terjun ke dunia politik sebetulnya ya karena awal dulu kita di tarbiyah, di kampus, kemudian berlanjut ya saat itu mulai dari pendirian PK, Partai Keadilan. Saya hadir di sana, lalu kemudian aktif dalam kegiatan-kegiatannya, karena saya lihat di Partai Keadilan Sejahtera ini politiknya ada 4, politik pemberdayaan, politik silaturahim, politik kebangsaan, dan yang terutama adalah politik spiritual. Nah itu kemudian ya tidak berganti-ganti. Fokus sejak pendirian sampai hari ini. 4 hal itu yang membuat Mas Wisnu tertarik terjun di dunia politik. Betul. Sejak usia berapa kalau boleh tahu? Atau sudah berapa puluh tahun? Berarti kan waktu itu pendirian saya tahun 99 kan gitu. Pertama kali PK? Ya, pertama kali. Oke. Itu saat masih semester awal lah, saat lulus SMA, berarti usia 17-18 tahun saat itu. Memang sudah suka dunia pergerakan ya? Ya, alhamdulillah. Ada konsekuensi di dunia politik, ada istilah ya Mas Wisnu ya, tidak ada kawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan abadi.
Ya. Hari ini musuh, besok jadi kawan. Bisa jadi Tidak politisi atau politik itu busuk kan. Ada istilah-istilah semacam itu. Ya. Apa yang ingin Anda sampaikan bahwa politik itu bagus Ya. di tangan orang yang tepat? Baik. Apa? Jadi stigma stereotip seperti itu ya bisa saja terjadi. Ya. Akan tetapi kalau kita melihat jika politik itu busuk, akan selamanya politik itu busuk Ya. kalau orang baiknya diam. Ya. Kalau kemudian yang baik atau merasa baik itu tidak ikut berkontribusi di dalamnya. Untuk itu ya bismillah kita berusaha untuk merubah stigma tersebut. Ya. Sehingga memang sangat berhati-hati sekali kalau kemudian kita bisa terlarut malah justru bermasalah. Ya, jadi prinsip kami adalah politik itu akan terus menjadi busuk kalau orang baiknya diam dan tidak masuk di dalamnya. Oke. Insya Allah seperti itu. Bicara soal politisi baik harus bergerak, jangan diam. Salah satunya yang sudah dilakukan oleh Mas Wisnu ini saat menjadi anggota dewan di DPR RI ini, bahkan imbasnya kena bully, diketawain, nggak masuk akal ya. Viral juga sempat waktu mengusulkan ongkos naik haji ya. Dulu BP. ONH, sekarang BPIH. Ya, dulu BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Oke, itu Anda mengusulkan, ya kata orang, wah nggak masuk akal itu. Padahal kalau disetujui juga, mereka juga menikmati. Ya, bisa betul. diceritakan itu gimana Bisa. itu? Jadi kami saat ditawarkan angkanya 105 juta, ya langsung kita protes, langsung kita kritik, karena background saya yang pengusaha itu menggelitik untuk kemudian menghitung ulang. Iya. Sehingga mesti harus dilakukan efisiensi di beberapa komponen. Itu pun sudah saya sampaikan di beberapa raker, terus kemudian di beberapa sidang dengan kementerian. Juga hadir direktur utamanya PT Garuda, saat itu kita negosiasi ulang, itu alhamdulillah turun di angka 56 juta. Dari 105? Awal 105 menjadi 56 juta. Oh, iya. Nah, itu pun tetap masih kami tolak karena begitu kita sosialisasikan, ya banyak sekali jamaah haji itu yang kemudian masih keberatan. Karena kita tahu hari ini ekonomi sedang tidak menentu, dan mereka latar belakang petani, peternak habis kena PMK, petani kena El Nino, itu mereka sungguh berat untuk kemudian menambahkan 31 jutanya. Sehingga kami tolak itu bukan karena kami tidak suka, benci dengan keputusannya, tetapi masih ada yang bisa kita sisir dari satu tiket pesawat. Yang masih bisa turun. Masih bisa ketika ini kita lakukan open tender dengan berbagai maskapai. Tidak hanya satu maskapai. Tidak hanya satu maskapai, gitu. Yang keduanya, yang dari pertama ini kan karena jamaah haji itu dibebani 4 kali trip, gitu kan. Dalam perjalanannya dibebani 4 kali trip. Ketika kita kembalikan kepada konsep kaidah syariah, ini mesti jamaah itu dibebani yang memang dia pakai saja. Ya 2 kali trip. 2 kali tripnya berapa? Ya sekitar 15-16 juta. Nah saat ini dibebani di angka 33 jutaan. Seperti itu. 2 trip lainnya terbuang sia-sia. Jadi karena pesawat kosong itu, kembali pesawat kosong, jamaah haji harus dibebani. Nah ini kalau kita ada political will, sehingga open tender aja dengan semua maskapai yang ada. Banyak ya, Malaysian Airlines, Etihad, Qatar Airways, Turkish Airlines, terus kemudian mereka melayani, sehingga ini pun tidak menjadi masa tunggu yang panjang. Jamaah haji ini 44 hari karena sebetulnya selesai masa peribadatannya itu di angka 24 hari ditambah perjalanan 2 hari, ya sekitar 26 hari. Ya. Tapi hari ini jamaah haji 44 hari karena menunggu pesawat yang datang. Begitu. Sehingga kalau kita bisa minimize masa tunggunya, kurang lebihnya 30 hari saja di sana, ini perharinya kan hampir 2 jutaan tuh. 2 jutaan dikalikan 20 hari bisa nurunin 40 juta. 40 juta. Seperti itu. Jadi sangat masuk akal, sangat rasional sekali beberapa komponennya. Belum lagi dari Armusna itu Arafah, Musdalifah dan Mina. Jamaah haji dibebani angka 19 jutaan.
Begitu kita, kalau syarikahnya itu kan sebetulnya banyak ya, di Indonesia ada kurang lebih 16. Open tender kepada semuanya, suruh kasih penawaran, insya Allah ada bisa di angka 12-13 juta. Oh, bisa ditekan lagi. Seperti itu, kita sudah cek, cross check, terus kemudian dari catering lagi, dari hotel lagi, itu masih bisa disisir. Sehingga kurang lebihnya kalau saya total hitung dari 240.000 jamaah, kalau efisiensi 16 triliun, maka dibagi dengan mereka, BP-nya itu ketemu di angka 66 juta. Kalau kemarin kan 93 juta tuh total BP-nya. Terus kemudian kalau dikalikan nilai manfaat dari BPKH 60%, coba dikalikan 66 juta, maka jamaah haji itu BP-nya tinggal 16 juta. Yang kemarin 56 juta, nah, dengan program efisiensi ini bisa di angka 16 jutaan. Setoran awal 25 juta, maka target perjuangan kami, jamaah haji itu bukan hanya tidak nambah bayar lagi targetnya, tetapi malah justru dapat cashback, dapat refund dari nilai manfaat, kembalian. Seperti itu. Berarti berapa nilainya yang BP kalau ini benar-benar goal diperjuangkan? Iya, kalau BP-nya setelah nilai manfaat gitu kan 60% dari BPKH ya di angka 16 jutaan. 16 jutaan. Ya, sehingga jamaah haji ini kalau kita perjuangkan bismillah dapat cash refund atau cashback atau uang saku selama nanti ada di sana sekitar 8 jutaan. Ini kalau pengusaha itu detil gitu ya. Jadi politisi tidak hanya sekedar politisi tapi juga mencermati. Tapi kalau tidak punya political will, niat keberpihakan juga tahu ya juga pasti diem ya Mas Wisnu ya. Jadi hari ini keprihatinan kita apa sih Mas? Ada kita berangkatin kan paling sekitar 200 ribuan. Antriannya itu 5,3 juta jamaah. Kalau subsidinya ini habis untuk yang berangkat awal-awal, nanti stok untuk yang belakangnya itu loh. Ini skema Ponzi akan berlaku di sini, gitu kan? Subsidi yang begitu besar di awal, nanti bisa habis ketika di akhir-akhir. Sementara kalau tidak ada political will efisiensi, terus aja naik. Masa setiap tahun kemudian ongkos haji harus naik, dolarnya nggak berubah, realnya segitu-segitu aja. Alasan apa kemudian untuk menaikkan? Mas Wisnu, perjuangan Anda menurunkan BP itu kan ya dalam tanda kutip bagi sebagian mungkin teman-teman politisi lainnya ada yang membuli, ada yang mencibir, ada yang bilang nggak masuk akal kan gitu. Gimana respon Mas Wisnu? Ya wajar ya, artinya beda pendapat, beda pemikiran gitu kan, malah justru itulah demokrasi. Saya pun salaman baik dengan Pak Gus Menteri, terus malah beliau ya demokrasi, tidak apa-apa, memang harus jangan semuanya harus sama gitu kan. Tapi perjuangan kami bukan untuk pencitraan, ini real, ini nyata gitu kan. Ketika dipersiapkan kembali dan semuanya berkenan untuk menghitung ulang dan melakukan efisiensi, insya Allah keberpihakan kita bukan hanya hashtag PKS membela rakyat, tapi itu memang benar-benar kita akan wujudkan bahwa PKS memang setiap keputusan yang kemudian diambil itu harus ada keberpihakannya terhadap rakyat Indonesia. Ini belum diketok resmi ya, Mas? Sudah. Untuk 2024 sudah berjalan. Ini kita harus berjuang kembali untuk bagaimana nanti di periode selanjutnya untuk pemberangkatan berikutnya. Agar ini terus diterapkan ya mungkin ya. Kalau untuk pesawat penerbangan sendiri, apakah itu juga sudah disetujui juga secara mungkin beberapa? Sudah. Awal dari 36 kita kemudian efisiensikan turun menjadi 33 jutaan. Itu salah satu komitmen ya, bentuk perjuangan yang sudah dilakukan oleh Mas Wisnu duduk sebagai anggota legislatif. Kita tahu umat muslim Indonesia adalah umat muslim terbesar dan juga jamaah hajinya juga terbesar. Ya. Turki itu hanya 125 orang. Kita berapa Mas? Kita yaitu 240.000. Awalnya 220.000, dapat tambahan kuota 20.000 dalam satu kali keberangkatan. Bisa dibayangkan. Tapi antriannya masih 5,3 juta jamaah. Dan itu butuh waktu berapa lama? Kalau saya mungkin daftar tahun ini berapa 40 lama? tahun. Jadi 40 tahun ya. Tidak ada nanti rencana untuk juga memangkas itu? Itu juga salah satu upaya. Berarti
kepada kerajaan Saudi Arabia untuk terus menambahkan kuotanya. Oke. Seperti itu. Kalau itu tergantung juga kebijakan Arab Saudi ya. Oke, Mas Wisnu, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Menarik sekali apa yang sudah dilakukan oleh Mas Wisnu. Salah satunya memperjuangkan baby agar bisa lebih terjangkau dengan efisiensi yang tadi sudah dengan gamblang dijelaskan oleh Mas Wisnu. Jadi kita akan kembali sesaat lagi. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Kalau pakai masker terus bicaranya nggak jelas tuh, kita punya kebiasaan untuk menurunkan masker kita. Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi, dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi, kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat John Arman Saragih menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup pada terdakwa Teddy Minahasa. Update malam, setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Morning, pemirsa Jawa Pos TV, gimana kabar? Di jalan-jalan pagi-pagi. Kita ada di Sidoarjo nih pemirsa Jawa Pos TV, di Gedung Kesenian Rumah Budaya Malik Ibrahim. Hotel ini mulai beroperasi pada tanggal 22 Agustus 1928. Jalan-jalan pagi-pagi, hadir setiap hari, pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo bersama jajarannya melakukan rapat bersama dengan Managing Director La Liga untuk wilayah Asia Pasifik. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya, Suli Sesa, di program Caleg Kita bersama dengan calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Dapil 1, Mas Wisnu Wijaya. Dapil 1 itu meliputi Kota Semarang, Kendal, Kabupaten Semarang, Salatiga. Salatiga, nomor urut 2. Jangan lupa ya, nomor urut 2. Kalau PKS nomor urutnya berapa? 8. Jadi nanti buka langsung cari nomor urut 2. Nomor urut 2. Partainya nomor urut 8. Mas Wisnu menjadi anggota dewan, tadi di awal sudah disampaikan salah satu perjuangannya adalah menekan BPH atau BPH ya. Dulu ongkos naik haji. Ya. Dan itu sudah berhasil dilakukan meskipun konsekuensinya juga sempat dibully. Ya itu ada konsekuensi perjuangan ya Mas Wisnu ya. Nah, kita pengen tahu juga ini Mas Wisnu. Nanti ada anggapan juga dari masyarakat, wah nanti kalau jadi lupa sama kita. Nah, program-program apa yang sudah dilakukan oleh Mas Wisnu, khususnya ini yang paling krusial itu adalah dan menjadi isu adalah pengentasan kemiskinan. Khusus untuk di Jawa Tengah sendiri dan Indonesia, apa yang sudah dilakukan oleh Mas Wisnu ketika menjabat sebagai anggota dewan dan mungkin ke depan jika terpilih, apa yang akan diperbaiki lagi dari program yang sudah dijalankan oleh Mas Wisnu. Alhamdulillah, jadi kalau terkait dibully sudah sama sekali nggak masuk ke hati ya. Karena ketika kita lempar ke netizen tuh malah kita dapat dukungan kurang lebihnya 10 juta viewers. Jadi monggo silahkan Anda memutuskan gitu. Lalu terkait pengentasan kemiskinan ini sangat krusial juga, harus segera kita selesaikan. Jadi
sebelum menjadi politisi, menjadi dewan, itu kegiatan keseharian yang saya lakukan adalah pemberdayaan UMKM. Oh, iya. Gitu. Dari Aceh sampai Papua saya keliling. Alhamdulillah hari ini ada 5,2 juta reseller dan kurang lebihnya 15.000 diantaranya alhamdulillah penghasilan sudah di atas 30 jutaan. Artinya ya dia sehari sudah bisa menghasilkan kurang lebihnya 1 juta. Nah, semuanya tentunya tidak instan, by proses, sehingga ini kami tawarkan sejak kampanye 2019 juga seperti itu. Mau jadi atau harus jadi gitu kan, afirmasinya kan harus positif. Menang harus menang telak. Kita akan terus sering ketemu. Karena ingat politik PKS apa? Politik pemberdayaan. Empowerment, bukan memanfaatkan. Bukan hanya ketemu dengan konstituen atau calon konstituen saat masa pencoblosan saja. Tapi tanggal 15 Februari setelah masa pencoblosan itu adalah masa kampanye kita untuk 2024-2029. Nah, seperti itu. Tanggal 15 Februari adalah masa perdana kampanye kita. Artinya kita akan terus tetap bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan konstituen, dengan pola. Kalau yang saya lakukan adalah empowerment, pemberdayaan. Apa yang diberdayakan? Pertama adalah kesehatan keluarga. Yang paling kecil. Kesehatan keluarga. Yang keduanya, pemberdayaan yang kedua adalah ekonomi keluarga. Ketahanan keluarga itu daripada backup kekuatan ekonominya. Seperti itu. Terus, apakah mereka harus punya modal besar? Tidak. Bahwa bisnis hari ini, bisnis kekinian, itu semuanya bisa dilakukan dari rumah, pakai handphonenya, tanpa meninggalkan aktivitas rutinnya. Jadi jika para mungkin guru, terus pegawai, staf, karyawan yang membutuhkan tambahan penghasilan, cukuplah rumah menjadi pusat kegiatannya. Handphone ini sudah bisa cukup untuk kemudian mendatangkan penghasilan. Itu ada mekanisme, nanti pelatihan digital marketing, lalu kemudian produknya juga produk yang jangan terlalu mahal. Hari ini penetrasinya akan sulit. Produknya harus yang murah, tapi jangan yang murahan juga, harus punya kualitas. Alhamdulillah ini sudah berjalan dan sudah ada polanya, ada metodenya. Jadi ketika siapapun yang akan kita berdayakan, ya seperti flash disk itu dicolokin ke MP3, gitu kan, tinggal nyala, plug and play. Karena pola metode ini sudah kami jalankan ya kurang lebihnya 20 tahun untuk mengentaskan target kami itu masyarakat Jawa Tengah itu punya tambahan penghasilan kurang lebihnya 7 juta per bulannya. 7 juta, nggak usah muluk-muluk dulu. Dari angka 7 juta. Kenapa? Pertimbangan saya 7 juta bukan ingin ngajak mereka untuk hubung dunia, tetapi dalam kajian rukun Islam yang keempat itu zakat. Zakat itu menjadi muzaki, itu parameternya clear, jelas. Dia memiliki 85 gram emas. Satu emasnya hari ini antam 1 juta, berarti 85 juta. Dia harus miliki emas tersebut, tidak digadekan, tidak diperjualbelikan. Berarti kalau saya bagi 12 berapa? 85 juta dibagi 12, ketemu angka 7 juta. Dan itu target kemudian. Bicara mengentaskan kemiskinan adalah menaikkan level dari mustahik menjadi muzaki. Ini clear. Insya Allah seperti itu. Hitung-hitungannya ya. Ini membantu pemerintah mengentaskan atau mengurangi angka kemiskinan masyarakat ya Mas Wisnu ya. Yang jadi pertanyaan, apakah saya harus jadi anggota PKS dulu untuk bisa ikut program ini Mas Wisnu? Jadi kan beberapa ASN kan nggak boleh ya, kemudian ada sipol masuk ke administrasi politik. Jadi kalau PKS ini kan rahmatan lil alamin. Ini menjadi pola politik kita berikutnya, itu politik silaturahim. Jadi silaturahim kita bukan hahaha hihi basa-basi nanya anaknya berapa, tapi silaturahim kita adalah silaturahim yang produktif. Ya, kita sebutnya gesit, gerakan atau gemar silaturahim produktif. Jadi siapapun, PKS ini bukan hanya miliknya agama tertentu gitu kan, PKS miliknya masyarakat, karena kita berpolitik ya harus bisa menaungi, merangkul semua komponen, semua masyarakat, nggak perlu harus bergabung. Jadi yang terpenting, yang terutama silaturahim lain kita jalin.
Karena dari silaturahim pasti usianya diperpanjang, usia berkah, rezekinya diperluas, rezekinya luas, usia panjang, pasti utangnya lunas. Insya Allah, itulah berkah silaturahim. Jangan mikir masih susah mikir utang nanti. Ini salah satu solusi. Kalau bansos sendiri Mas Wisnu gimana memandangnya? Baik, tadi kemarin kan viral lagi juga. Waktu paripurna saya sampaikan, hadir semua itu anggota dewan, meski mereka pada sibuk berkampanye, tapi karena memang tugasnya adalah untuk menyelesaikan di tahun politik ini, dan saya sampaikan, saya interupsi waktu itu Bu Puan terkait bansos yang hari ini dipersonifikasi atau dipersonalisasi, diklaim bahwa itu pemberian daripada seseorang. Kita kembali kepada bansos itu ada anggarannya itu ya dari rakyat, dari pajaknya kemudian menjadi komponen APBN, terus diberikannya lagi kepada rakyat, gitu. Jadi bukan dari seseorang individu tertentu gitu kan memberikan. Nah itu sudah bagian daripada korupsi kalau yang seperti itu, karena ngeklaim gitu. Anggarannya dari mana? Anggarannya dari rakyat kok gitu. Jadi ayo teman-teman masyarakat Jawa Tengah kita cerdas lah, gitu kan, bahwasanya kalau dibilangnya bansos, bahkan jangan sampai ada intimidasi. Kalau beda pilihan politik, nanti PKH-nya dihapus, PKH-nya hangus, itu kampanye yang sangat kurang baik sekali ya. Jadi itu oknum yang secara undang-undang juga PKH itu adalah daripada Kementerian Sosial, adalah daripada anggarannya kita bicarakan di Komisi 8. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepala daerah ataupun perangkat desa. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kami ada call centernya, sampaikan aja info-info kalau ada intimidasi, kalau ada ancaman-ancaman mau diputus bansosnya, BLT-nya, nah itu sebetulnya harus kita tegur. Masyarakat bisa mengadukan ke PKS untuk dibantu dibantu memperjuangkan. Ini salah satu bentuk kritis PKS dalam mensikapi yang kemarin menjadi isu adalah bansos Sebaiknya ke depan seperti apa agar ini tidak bansos itu tidak dipersonifikasi, personalisasi, Mas Wisnu? Contoh misalkan di goodie bag-nya ditulis memang itu adalah daripada APBN, gitu kan. Ini dari rakyat untuk rakyat. Dan penyerahannya ini nggak bisa asal-asalan, taruh di pinggir jalan diserahkan begitu saja, gitu kan. Nggak tepat sasaran. Nggak tepat sasaran. Jadi kita sudah capek-capek membuat data namanya DTKS. Itu sudah verified. Apa itu DTKS? Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nah, merekalah yang layak untuk kemudian menerima bansos tersebut. Sehingga kalau memang ada laporan, Pak, DTKS-nya ini mestinya sudah graduasi, sudah keluar, laporkan saja, gitu kan. Sehingga nanti kita lakukan upgrade data untuk para penerima DTKS tersebut yang harus memang lebih tepat sasaran. Kalau diserahkan begitu saja di jalan-jalan, gitu kan, apa gunanya manfaat daripada DTKS ini? Ini DTKS ini sudah ada undang-undangnya, penyerahan bansos harus melalui mekanisme SOP, standar operasi prosedurnya melalui hal tersebut. Kita tidak bilang ini ada pelanggaran undang-undang atau apa tapi memang harus sesuai rule Sesuai rule, apalagi ini bansos itu kan diperuntukkan bagi masyarakat yang memang membutuhkan. Jangan sampai tidak tepat sasaran. Eman-eman nanti itu dari pajak rakyat juga. Nanti terbuang percuma juga, nggak tepat sasaran. Mas Wisnu, selama terjun ini beberapa hari kampanye, serapan aspirasi apa yang paling banyak disuarakan atau disampaikan masyarakat ke Anda? Jadi kalau mereka ini membutuhkan sebetulnya kailnya. Setuju saya. Mereka tidak terus ingin, sesungguhnya jujur mereka tidak hanya ingin mendapatkan ikannya terus, gitu kan, bantuannya sembako lah atau uang tunai lah. Sehingga yang harus kita gagas sekarang ini adalah
bantuan modal usaha. Bantuan modal itu usaha, ya. Bukan pinjaman. Kalau pinjaman nanti mereka kena trap lagi, gitu kan, harus mengembalikan. Tapi bantuan modal usaha ini kalau di Kementerian Sosial itu sudah ada komponen namanya PENA. PENA itu pahlawan ekonomi Nusantara. Oh iya. Ya, kurang lebihnya 5 juta ini sudah sangat tepat sekali karena modal 5 juta itu untuk sekelas startup ini insya Allah sudah sangat pas. Sudah karena cukup, di bisnis kami pun itu dengan 5 juta itu sudah bisa mendirikan contoh gerai halal mart gitu kan. Jadi 5 juta ini jangan berupa uang tapi memang berupa barang. Ini sudah kita jalanin. Kita pun melakukan pengawasan dengan sangat ketat terkait kemarin kita landing dana kurang lebihnya 5,8 triliun untuk Jawa Tengah. Salah satu komponennya yaitu adalah bantuan modal usaha. Saya awasin, duduk, lihat sendiri di depan kantor pos. Itu penerima sama kemudian pendamping PKH dikasih uang 5 juta, dihitung ada potongan nggak, ada disunat nggak. Nah setelah itu dibelanjakanlah keinginan dari penerima manfaat tadi itu bersama pendamping PKH. Apakah untuk usaha laundry, apakah untuk usaha toko kelontong. Nah itu dipastikan jangan kemudian 5 juta uang tunai ini dipakai untuk konsumtif. Ya. Jadi kita akan terus menggesa gitu kan terkait modal bantuan usaha ini buat masyarakat yang mereka memang harus segera tergraduasi, gitu kan, dari penerima manfaat kemudian dia bisa keluar daripada hal tersebut menjadi lebih sejahtera sehingga komponen yang tadi saya tawarkan yaitu terkait pemberdayaan tadi itu bisa berjalan. Ini salah satu komitmen ya, menaikkan taraf ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat ya Mas Wisnu ya. Oke Mas Wisnu, tidak terasa kita sudah hampir 30 menit. Kita ingin Mas Wisnu menunjukkan nih kartu surat suara ya, biar masyarakat juga nanti mudah mengenali Mas Wisnu, mencoblos di surat suaranya, jangan sampai keliru. Ya, ini surat suaranya sudah dipegang Mas Wisnu ya, bisa dibuka Mas Wisnu. Baik, masyarakat Jawa Tengah, Dapil Jawa Tengah 1, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Salatiga, dan Kendal. Ini dipastikan lagi kertas suara yang berwarna kuning. Telisirnya saja atau list warna kuning ini adalah untuk DPR RI. Ketika dibuka ini, apa yang perlu kita cek segera adalah apakah kertas ini ada robekan atau tidak. Karena itu menjadi bagian sah atau tidaknya, dan kita dibalik lagi apakah sudah ada coblosan atau belum. Jika ada cacat maka kembalikan ke panitia, insya Allah akan diganti yang baru. Nah, karena ada 24, kita nggak usah bingung-bingung. Di sini jempol kanan kita itu pasti tepat ketemu dengan PKS nomor 8. Ingat nggak? Jempol kanan kita plak. Terus saya di nomor urut berapa? 2. Kalau ini nanti nggak ada ya, ini buat pengenalan saya. Di nomor urut 2, lanjutkan 2 periode. PKS nomor 8, saya nomor urut 2, insya Allah akan memperjuangkan haji, memperjuangkan ekonomi masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat, dan insya Allah kita sama-sama sejahtera, berkah dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih. Baik, Mas Wisnu, terima kasih sudah hadir bersama kita di caleg kita. Sukses Mas Wisnu untuk pencalonannya, untuk membantu memperjuangkan nasib rakyat. Amin. Tidak hanya di Jawa Tengah tapi masyarakat Indonesia. Demikian pemirsa Jawa Pos TV, perbincangan kita di caleg kita bersama calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera PKS nomor urut 2 Dapil 1, Mas Wisnu Wijaya. Saya Suli Sesa, pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.